PHK rencananya akan diumumkan dalam 2 pekan ke depan. Sebanyak 30% staf di unit tersebut terancam terkena PHK. Tenaga kerja Unilever Kabupaten Tangerang Desyanti. Ia mengatakan pabrik bernama PT Tuntex Garmen Indonesia itu resmi berhenti beroperasi sejak 31 Maret 2023. Ia terus melakukan PHK puluhan ribu dan sampai hari ini masih ada puluhan ribu yang dirumahkan loh. Badai PHK terus-menerus menerjang perusahaan-perusahaan. Tidak hanya perusahaan startup, bahkan perusahaan besar pun bisa terancam badai PHK tersebut. Kita sebagai karyawan tidak hanya dihadapkan dengan rasa takut akan badai PHK ini, tetapi kita juga dihadapkan dengan gaya hidup modern ini membuat kita tidak dapat berhenti mengeluarkan uang demi apa yang kita inginkan agar tidak tertinggal oleh manusia yang lain. FOMO, itulah yang pantas untuk kita yang selalu memaksakan diri agar terlihat pantas di mata manusia yang lain. Banyak jalur instan yang biasa dilakukan oleh seorang karyawan untuk mendapatkan uang instan dengan kredit, yang pada akhirnya terjebak dalam lingkaran tersebut lalu sulit untuk keluar. Salah satu pilihannya adalah rumah dijual, aset pun dijual, usaha bangkrut, pekerjaan hilang, bahkan keluarga hancur. Dan yang paling parah adalah bunuh diri. Sebagai karyawan sudah terlilit hutang, ditambah dengan badai PHK yang mengancam hidup kita, perlahan-lahan ingin menghancurkan mental kita semua. Lantas, kapan kita sebagai karyawan menjadi terbebas dari masalah berhutang? Apakah benar sebagai karyawan kita tidak bisa bahagia? Apakah kita harus memiliki gaji yang besar untuk merasakan kebahagiaan? Seberapa besar gaji yang wajar untuk hidup kita? Well, aku rasa setiap karyawan bisa terbebas dari itu semua. Setiap karyawan bisa bahagia, dan kebahagiaan bukan dari seberapa besar gajinya. Sebesar apapun gaji yang kamu dapatkan tidak akan berguna jika kamu tidak dapat mengatur keuanganmu sendiri. Jadi, bagaimana nih solusinya? Buat kita yang sebagai karyawan ini terlepas dari masalah keuangan dan tidak khawatir akan badai PHK jika itu terjadi di perusahaan tempat kita bekerja. Ya udah deh, langsung aja ke poinnya. Yang pertama adalah mengatur cash flow. Cuy, ini langkah awal yang kamu gak boleh lewatin ini. Coba mulai dulu perhatikan secara pasti berapa uang yang masuk setiap bulan dan berapa juga yang kamu keluarin. Jadiin budgeting kamu ini prioritas utamamu. Pelan-pelan kamu atur pengeluaranmu dengan gaya hidupmu juga. Contohnya kamu bisa agak kurangin kebiasaan belanja secara impulsif. Makan di luar misalkan, atau belanja pakaian yang sebenarnya kamu tuh gak butuh-butuh banget. Atau bahkan minum kopi 80.000 setiap harinya. Dengan begitu habitmu akan berubah dan kamu akan tahu mana saja yang membuat keuanganmu membengkak. Yang kedua adalah belajar investasi. Siapa sih yang bilang investasi cuma untuk orang yang kaya? Karyawan biasa juga bisa melakukannya. Coba sisihkan sedikit uang dari gajimu setiap bulan untuk diinvestasikan. Bisa jadi deposito, reksadana, saham, kripto, properti, atau mungkin bisnis sampingan yang kamu ahli di bidangnya. Contohnya bisa aja kamu membeli saham yang mungkin seperti BCA, BRI, atau saham-saham blue chip yang dari tahun ke tahun kinerjanya stabil. Atau kamu bisa investasi dari leher ke atas, yaitu dengan cara kamu membeli buku setiap bulannya. Karena aku yakin sebuah pembelajaran itu adalah investasi untuk kita di masa yang mendatang. Yang ketiga adalah siapin dana darurat. Siapin dana darurat ini juga gak kalah penting. Kamu coba buat simpanan yang kuat yang bisa jadi penolong kamu di saat-saat yang genting. Bayangin kalau kamu punya simpanan dana darurat yang cukup. Kalau kamu udah lelah dalam pekerjaan dan pengen istirahat dan akhirnya pengen resign juga, atau bahkan ketika kamu di PHK nanti, ya seenggaknya dana darurat akan membuat kamu tetap merasa bebas dan nggak pusing soal uang lagi, karena kamu punya simpanan dana yang cukup. Yang keempat adalah tingkatin keahlian. Karyawan yang keren itu nggak cuman asik dalam bekerja aja, tapi juga rajin tingkatin keahlian. Cari tahu deh industri apa yang sedang tren.
atau belajar hal baru yang relevan dengan bidangmu. Semakin tinggi keahlianmu, semakin gede juga kesempatan kamu dapat kerjaan atau naik gaji. Misalnya kalau kamu seorang marketing di perusahaan, kamu bisa ngasilin duit sampingan dari jasa konsultasi atau menjual jasa kursus online mungkin tentang selling. Jadi coba dari apa yang kamu bisa dulu, terus gali potensi kamu, dengan begitu keahlianmu akan meningkat. Yang kelima adalah kreatif. Jadi karyawan gak melulu bergantung pada satu pemasukan sumber cuy. Kamu harus cari cara kreatif buat dapetin lebih banyak uang juga. Contohnya kalau kamu punya keahlian fotografi, kamu bisa buka jasa foto prewedding atau menjadi freelance fotografer buat teman-teman sekitarmu. Atau mungkin kamu punya kemampuan menulis yang bagus, kamu bisa coba nulis artikel atau konten untuk media sosial dan mendapat penghasilan tambahan. Selain dapat uang, kamu juga dapat berkembang ketika kamu kreatif. Ingat, jangan takut untuk memulainya ya. Yang keenam adalah lunasi hutang. Seperti di awal aku tadi bilang, hutang bisa jadi beban yang berat banget. Jadi buatlah rencana untuk melunasi hutangmu dengan cepat. Fokusin dulu hutang yang punya bunga tinggi atau hutang dengan cicilan yang besar. Contohnya mungkin kamu sekarang punya hutang lebih dari satu tempat. Kamu bisa bayar hutang mana yang lebih besar bunganya dulu. Kalau kamu punya hutang besar di pinjol, maka cepatlah lunasin hutang itu duluan sebelum bunganya semakin membesar. Atau kalau kamu punya barang yang mungkin sebenarnya nggak penting-penting banget, kamu bisa jual barang tersebut lalu kamu bisa bayarkan hutangmu pakai uang hasil penjualan tersebut. Oh ya, jangan hutang untuk bayar hutang ya. Yang ketujuh, membangun aset. Terakhir tapi tidak kalah pentingnya, mulailah membangun aset yang bisa ngasilin passive income untukmu sendiri. Bisa berupa properti seperti rumah yang bisa disewakan, atau mungkin investasi sebidang tanah yang bisa kamu sewain ke orang lain juga buat berkebun. Untuk poin ketujuh ini mungkin kamu bisa baca buku tentang perbedaan aset dan liabilitas yang lengkap di bukunya Robert Kiyosaki yang berjudulnya Rich Dad dan Poor Dad. Jadi kalian gak boleh banyak alasan buat nggak bisa mencapai kebebasan finansial. Ikutin 7 langkah tadi yang aku saranin dengan semangat dan pantang menyerah. Kamu bisa hidup dengan bebas secara finansial tanpa harus takut ditagih oleh debt collector atau di PHK massal. Ingat cuy, semua tergantung pada usaha dan komitmenmu. Jangan takut untuk memulai dan jangan takut untuk belajar. Karena belajar adalah investasi untuk kita sendiri juga di masa yang mendatang. Kalau kalian ada saran dan kritik tentang isi kontenku yang mungkin kurang lengkap atau mau dibahas apa aja di konten selanjutnya, kalian bisa komen di bawah. So di akhir video ini aku ingin ucapkan terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan konten-kontenku lainnya. Dan ya udah gitu aja sih. Thank you.